Tak pernah kuduga semuanya berubah saat kau memandangku. Bergetar hati ini, kau berikan harapan tentang warna-warni hariku. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Genbi, bertemu lagi bersama saya Hanum Nazakia Bahasya di program BTW. BTW. Hah? Pada ketawa ya. Biarin pada ketawa. Kenapa cina BTW disuruh jawabnya hah ya Bu ya? Bu, bingung gak Bu? Bingung banget. Bingung. Kenapa ya? Kenapa harus enggak yang lain gitu? Lain. Karena gini Bu, BTW itu kan by the way teman-teman ya. By the way, hah? Apaan sih gitu? Jadi gitu Bu. Kita tuh mau ngomongin apa sih gitu? By the way gitu. kita Oke. ngomongin apa sih? Gitu. Nah teman-teman, sekarang kita kedatangan Ibu Nita. Halo. Ibu Nita ini mengampu mata pelajaran BK ya Bu ya? Iya, BK atau bimbingan dan BP, konseling. bimbingan konseling. Ibu sekarang bawa siapa aja nih Bu? Di sini saya bawa anak kelas saya nih. Yang pertama ada Farhatunisa. Halo. Yang kedua ada siapa? Aida. Aida. Halo Aida. Aida Salsabila. Yang ketiga bawa Dima Dima. Haryanti. Yang keempat kita bawa Egy Rahmawati. Egy Rahmawati. Kayaknya ini masih malu-malu ya Bu. Si malu-malu grogi gitu. Jangan grogi di sini, Mas, santai aja. Apalagi kita bakal ngebahas tentang bimbingan konseling nih, tentang masalah yang dihadapi sama siswa Bu. Nah, sebelum masuk ke situ Bu, saya mau nanya nih. Kemarin materi-materi yang baru Ibu ajarkan ke mereka itu tentang apa aja Bu? Kemarin sih waktu saya ngasih materi nih ya ke mereka paling tentang kayak kenakalan remaja, terus apalagi tentang kepribadian, habis itu psikologi kepribadian. Jadi dia tuh belajar harus pribadi yang mana sih yang mereka punya gitu. Tentang cara belajarnya? Bisa cara belajar. Kalau itu lebih ke kemarin saya ngajarnya masuk ke tema apa ya? Kalau cara belajar itu lebih ke cara belajar efektif di SMA. Nah itu. Iya. Nah kalian sendiri nih, kan sekarang tuh kita masih daring ya Bu ya? Ya teman-teman masih daring. Kayak ada kesulitan nggak sih kalian belajar daring gitu? Di rumah aja ada kesulitan nggak? Mulai dari Aida dulu boleh? Ada. Ya, kadang-kadang Bu. Apa tuh kesulitannya? Ya waktu gitu. Waktu. Kadang-kadang kan sampai jam segini gitunya ngerjainnya kadang kelewatan gitu Bu. Deadline untuk mengumpulkan tugasnya? Iya. Oh. Deadline. Iya. Selanjutnya ada nggak kesulitan? Kesulitannya sih itu ya Bu, suka terlambat ngirim tugasnya. Sama, Kan suka deadline dibatas juga. gitu. Terus kalau udah dikirim pasti gurunya enggak ini teh ya. Enggak ketemu cek lagi ketemu enggak gitu Bu. Oh, berarti kita Nganggapnya nggak ngumpulinnya ngerjain. jangan terlambat ya. Harus sesuai deadline. Kalau dari sini nih ada nggak kesulitan belajar daring? Ada. Apa tuh? Internet. Iya, Kadang-kadang nggak ada sinyal. Gitu. Terus ada lagi nggak? Ada. Sulit sih itu memanage waktu, soalnya kan kadang kita males ya, kadang kalau lagi males tuh susah banget ya, susah memanage waktu gitu. Nah Bu, dari keluhan teman-teman di sini nih Bu, ada gak sih gimana cara mengatasinya gitu? Nah itu ya Bu, dari sekian banyak gitu ya keluhan-keluhan gitu yang saya suka dapat tuh itu rata-rata tuh anak-anak tuh dia tuh susah gitu untuk memanage waktunya gitu kan. Ya ibu juga tahu sendiri lah, guru-guru untuk anak-anak ya kita aja yang udah gede gitu untuk manage waktu tuh butuh waktu yang cukup lama gitu kan untuk ini tuh.
Nah tapi kalau untuk anak sekolahan seperti mereka tuh kan, saya tuh selalu ngasih taunya gini, kalian sebisa mungkin itu usahakan yang lebih utama itu sekolah. Nah kalian seolah-olah sekolah itu kayak kalian seolah-olah sekolah tatap muka aja. Kita kan sekolah tatap muka dari jam 7 sampai jam 2 tuh kalau kita tatap muka. Tapi kalau karena kita daring, jadi kita si waktunya itu hanya sampai diperkecil lah jadi jam 12. Nah sama aja gitu, kalian bangun tidur jam pagi-pagi, jam 7 kalian udah lihat HP. Bedanya kan kalau misalnya tatap muka kalian udah mandi, udah sarapan, pergi gitu kan, jam 7 kita udah ada di sekolah. Tapi kan ini dengan bedanya kalau sekarang kita bangun tidur bisa langsung ngecek HP. Belum tahu kan siang ngecek HP-nya si anaknya udah mandi apa belum gitu. Bisa jadi masih ada pulaunya, mereka udah ini kan. Nah, kita kan nggak tahu gitu kan. Tapi maksud tuh kalian kalau bisa dibilang kayak daring tuh kayak mungkin kalian lebih santai lah. Tapi jangan sampai kalian terlena sama si santainya itu kayak gitu. Jadi apalagi sekarang ada aplikasi TikTok ya Bu. Jadi harus scroll tuh nggak tahu gitu Bu, mager nggak tahu waktu scroll TikTok tapi ngelihat tugas tuh nggak mau. Bedanya Gimana tuh Bu? kadang kita suka lebih asik, lebih enak buka Instagram, buka TikTok kan daripada buka tugas. Nah, jadi kayak buka Google Classroom baru 5 menit udah agak ngantuk nih. Tapi kalau buka TikTok, buka IG gitu ya berjam-jam bisa. Nah, ya itu sih yang bikin susah gitu untuk dirubah. Itu harus emang ada kesadaran diri gitu dari si anak-anaknya itu. Kita harus, namanya remaja yang masih sekolah ini kan tanggung jawabnya itu belajar gitu. Apalagi sekarang mereka itu sekolah dituntut untuk belajar online. Sedangkan online kan itu kesadaran dirinya harus tinggi, Bu. Tapi kalau misalnya lagi tatap muka, mereka kan kalau bisa dibilang digebrak lah gitu sama orang tuanya. Emang harus kan. Bangun tidur harus mandi siap-siap ke sekolah. Sedangkan online kan ya kita harus sebisa mungkin kita juga harus sadar gitu, kita tuh masih sekolah, sekarang kita online Siswa gitu. Ya Bu ya, kewajibannya belajar. Kayak gitu. Jadi ya itu sih Bu yang harus ditanamkan itu sebisa mungkin kesadaran diri gitu, tanggung jawab mereka gitu terhadap belajarnya itu gitu, terutama dari sekolah gitu. Nah Bu, untuk Ibu nih sebagai wali kelas ya Bu, kayak misal ada siswa nih yang kan sekarang online ya Bu ya. Kadang katanya ya dengar-dengar kalau misalkan kita Zoom nih, itu tuh cuman yang muncul 3-4 orang gitu. Kayak Ibu suka nggak sih kayak negur gitu atau gimana Bu? Kalau negur sih mungkin masih kita bisa lewat online kali ya. Nih, karena sekarang susah juga kan rumah, di sisi lain kita harus datang ke rumah-rumah gitu. Nah paling ya itu satu-satunya itu negurnya itu ya paling lewat di chat gitu. Misalnya nih saya di grup dulu nih, di absen misalnya siapa nih yang nggak masuk, ini orang-orang ini yang nggak masuk siapa aja, data di Zoom. Misalnya dia di grup nggak ngebalas, ya saya baru ngechat pribadi kenapa dia nggak masuk, terus alasannya apa. Sekiranya alasannya masuk akal ya oke lah, masih ditoleransi. Tapi lain kali jangan kayak gitu lagi, soalnya kan ya tetap balik lagi ke situ. Tanggung jawab kalian itu sekarang belajar dan masih sekolah gitu. Nah buat teman-teman di sini nih, barangkali ada yang mau ditanyakan ke Bu Mita, ada nggak tentang apa aja gitu keluhan kalian mungkin? Ada nggak? Ada aja. Apa-apa? Banyak yang beranggapan ya bahwa BK itu tempatnya siswa masalah, siswa bermasalah. Terus bagaimana tanggapan Ibu sama cara menghapus tanggapan tersebut? Itu udah dari dulu ya, dari zaman ke zaman, bahkan dari saya masih kecil, masih SMP pun itu kan BK tuh terkenal dengan yang masuk ke situ tuh yang bermasalah. Nah, gimana sih cara nginiinnya? Kalau untuk tanggapan kita nangkepnya secara positif. Masalah itu bukan ada
namanya hidup nih ya, ada posisi positif dan sisi negatif. Nah, begitupun dengan masalah yang masuk bisa aja kan dia positif, masalahnya apa sih gitu kan. Adapun yang negatif, nah ya mungkin yang masuk ke BK kita seringnya anak-anak yang bermasalah yang negatif lah gitu ya. Anak ini sekolahnya sekolahnya nggak masuk sekolah lah gitu, atau yang lain gitu kan, absennya gitu kurang gitu. Nah itu kan masalah yang bisa dibilang itu bukan sebuah masalah, itu hanya perlu didiskusikan. Nah tempat diskusinya di mana sih itu? Ya itu satu-satunya di BK. Kita tanyain apa, kenapa gitu. Kalau sekiranya misalnya wali kelasnya dia udah udah nyerah Bu misalnya ya, udah nyerah lah, tolong masukin ke BK. Nah BK itu gimana ya gitu caranya, secara dari hati ke hati gitu, biar si anak ini tuh dia bisa jujur ke kita gitu. Berarti anggapan dan penilaiannya itu tergantung orang-orang ya Bu ya, maksudnya tidak selalu BK masuk ke BK itu untuk yang bermasalah aja kan. Iya gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ada lagi nggak? Pernah gak siswa Semansa Banyusari ada yang curhat tentang pribadi gitu, pernah gak? Kalau yang pribadi pasti ada, apalagi ya sekarang kan kita online nih. Banyak sih, bisa dibilang banyak, enggak sedikit juga tapi ada gitu. Ya mungkin karena ya itu sih ya kekurangan kita sekarang karena lagi pandemi ini, jadi semua itu serba terbatas gitu. Bahkan yang ada masalah di sekolah ataupun pribadi, mereka tuh lebih kayak ya terus gimana ya, bingung gitu mau cerita ke siapa gitu. Jadi mereka tuh curhat cuma lewat WhatsApp aja gitu, lewat chat aja, tapi itu juga masih banyak sangat kekurangan gitu, kayak nggak puas aja gitu ngasih. Enak langsung ya Bu ya? Iya, lebih enaknya langsung. Tapi kan kalau misalnya langsung nih, kita keterbatasannya lagi pandemi gini, kita harus mengurangi gitu. Tuh, gitu guys. Lagi? Ada lagi? Udah. Apa? Ayo. Ada nggak? Ada lagi? Udah dicukupkan aja? Udah. Nah, jadi kesimpulannya tadi ya Bu, yang masuk BK itu nggak selalu untuk siswa-siswa bermasalah, itu tergantung pandangan dari orang lain ya Bu ya. Selalu ada berkonsultasinya pasti ada positifnya juga ya Bu ya. Mungkin kalau kelas 12 nih tentang Bu gimana ya mau masuk universitas, mungkin dipilihkan kan sama BK kan, itu ya biasanya Bu ya. Nah mungkin cukup sampai di sini aja Ibu. Terima kasih telah menyempatkan datang waktu ke sini. Teman-teman makasih ya. Dari kelas berapa Bu? 10? 11 IPA 2. Mungkin cukup sampai di sini aja sahabat Genbi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Hanum Nazakia Bahasya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencintai